Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, berdampak. Kami di sini akan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Arifin, CGP angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, instansi SD Negeri 1 Sindangmulyo, Kecamatan Sarang. Rekan saya, perkenalkan, nama saya Nurul Hakim, CGP angkatan 6 dari Kabupaten Rembang dengan instansi di SMP Negeri 1 Sarang. Kemudian rekan saya Ratna Indriati, CGP angkatan 6 Kabupaten Rembang, instansi SDN 2 Sindangmulyo, Kecamatan Sarang. di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pengamat, kemudian nanti Pak Hakim sebagai sebagai coachnya, dan Bu Ratna sebagai coachnya. Yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan coach, ya, Pak Hakim sebagai coach, apa yang Pak Hakim siapkan berkenaan dengan Pak Hakim sebagai coach di sini, Pak? tentu yang saya siapkan Pak Arifin nanti adalah kompetensi yang harus kita miliki ketika coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian saya menyiapkan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan tidak lupa saya juga membangun kemitraan dengan coach saya. Nah, itu yang saya persiapkan dalam proses coaching. Oke. Baik, terima kasih Pak Hakim. Ini sudah siap, ya? Siap. Bu Ratna juga siap, Pak Hakim sudah siap. Mungkin bisa dimulai. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Hakim. Apa kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oh ya Bu Ratna, kemarin saya dengar Bu Ratna pengen ngobrol dengan saya ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan Bu kemarin itu? Iya. Jadi saya ini mempunyai masalah Pak, tapi bukan sama guru atau bukan sama siswa, tapi ini dengan wali murid. Wali murid. Oh gitu. Berarti tujuan akhir yang nanti ingin Ibu bisa ketahui dari proses coaching ini, atau tujuan akhir dari proses ini nanti kira-kira apa Ibu yang mau Ibu harapkan dari proses coaching ini? Jadi saya ingin wali murid saya ini, kan kasusnya itu suka menanyai anak atau menyamperi anak itu di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya sebagai guru itu saya juga terganggu. Nah, tujuan akhirnya saya ingin wali murid saya ini sadar bahwa tindakannya ini tidak baik dilakukan di kelas gitu, dan tidak diulangi lagi. Oh gitu. Berarti yang saya tangkap dari permasalahan yang Ibu hadapi ini adalah terkait dengan sikapnya wali murid gitu Bu ya. Nah, wali murid. Nah, kira-kira kesempatan yang Ibu miliki saat ini itu apa Ibu kira-kira? Kesempatan, jadi gini Pak. Jadi di sekolah itu wali murid itu mempunyai 3 anak. Kelas 1, kelas 4 dan kelas 5. Dan semuanya ini kalau namanya anak itu dijaili terus main bareng-bareng anak yang lain itu kan sudah biasa ya Pak. Tapi ini luar biasa karena kalau ada anak yang jaili itu orang tuanya yang turun tangan. Padahal di sekolah ini kan namanya main, sekarang misalnya berantem, nanti siang sudah sama-sama, itu kan sudah biasa gitu loh. Oh gitu. Berarti menurut Ibu pada posisi saat ini Bu, skala kemampuan jenengan untuk mengatasi masalah ini itu kira-kira di antara rentang berapa Bu? Antara 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Bu? Mungkin baru 5 Pak. Baru 5 ya, tapi sudah bagus ini sebetulnya Ya, ingin saya tingkatkan agar gitu. mungkin bisa menjadi naik ke 8 atau 9. Oh gitu. Ya. Kira-kira menurut Ibu hambatan yang jenengan alami untuk mencapai tujuan itu, nah itu apa? Menurut Ibu hambatannya apa? Hambatannya ya ini saya itu menginginkan anak-anak di kelas
kelas ini pembelajarannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, apalagi yang mengganggu ini wali murid. Maksudnya di luar pantauan saya, dia menyampaikan anak seperti itu kan kurang baik, berarti dia tidak tidak mempercayai guru yang ada di sekolah. Seperti saya memahaminya seperti itu. Kenapa kok tidak percaya dengan gurunya? Terus sebenarnya kan kalau anak di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah itu kan yang tanggung jawab adalah gurunya. Nah, kenapa kok dia itu bisa menyampari anak di lingkungan sekolah? Nanti anaknya kan pasti nangis, terus bilang lapor ke saya, dan akhirnya ya saya tanyai kenapa kok bisa disamperi. Yang pertama itu, Pak. Berarti menurut Ibu sebetulnya hubungan antara guru sama wali murid ketika di sekolah, nah itu kalau menurut Ibu yang ideal itu seperti apa sebetulnya? Ketika di sekolah tadi, ketika wali murid itu sudah menyerahkan anaknya ke sekolah, nah itu menurut Ibu sebetulnya yang ideal itu seperti apa sebagai seorang wali murid? Sebenarnya ya kerjasama antara guru, kerjasama antara guru dengan wali murid tadi. Jadi sama-sama mungkin kalau mengetahui perkembangan anak bisa lewat wali kelasnya atau wali murid, bukan langsung seperti itu. Oh gitu. Berarti bisa saya simpulkan dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini memang terkait dengan ya wali murid yang istilahnya ini di sekolah ini masih belum percaya 100% ya kepada guru yang mengajar, sehingga ketika ada apa-apa ini langsung turun tangan sendiri. Nah, padahal menurut Ibu ini sebuah kondisi yang kurang ideal sebetulnya ya, kurang ideal karena mestinya tadi percaya, kolaborasi gitu ya. Terus menurut Ibu kira-kira solusi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini itu kira-kira menurut Ibu yang baik itu bagaimana kalau menurut Ibu? Mungkin dari anaknya tadi ya Pak, misalnya saya dilapori anaknya, misalnya saya dilapori si A ini habis disamperi oleh ibunya si B misalnya, itu anak si A saya tanya kenapa kok bisa disamperi. Terus yang kedua saya menanyakan si B, nah si B kamu misalnya apakah benar yang dikatakan si A. Setelah itu kalau memang mesti dipanggil orang tuanya, saya akan memanggil orang tuanya dan bertanya kok bisa terjadi seperti itu bagaimana. Berarti intinya ada komunikasi kan gitu Bu ya, komunikasi anak langsung mengkomunikasikan kepada jenengan selaku wali kelasnya gitu Bu ya. Nah, kemudian rencana ke depan yang pengen Ibu terapkan untuk mencapai tujuan tadi, nah kira-kira apa Ibu rencana jenengan? Sering-sering sharing atau sering-sering ya tadi Pak, sering-sering ada kerjasama antara guru dengan wali kelas tadi. Oh gitu. Jadi adanya kerjasama, kolaborasi antara guru dengan wali murid, gitu ya. Perkembangan anaknya, gitu. Oke. Bagus Bu, itu sebetulnya rencana Ibu untuk kedepannya. Kira-kira jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut atau rencana tersebut itu kira-kira seberapa lama itu? 1 atau 2 minggu Pak. 1 atau 2 minggu ya. Oke, 1 atau 2 minggu. Kemudian sebagai indikator keberhasilannya Bu, itu kira-kira menurut Ibu indikator keberhasilan dari yang jenengan lakukan tadi, rencana tadi, itu kira-kira indikatornya apa? Indikatornya yang mungkin apabila wali murid tersebut mungkin tidak mengambil tindakan yang menyampaikan anak, itu mungkin sudah dikatakan berhasil lah Pak. Gitu.
Berarti terus ada kerjasama, yang kedua ada kerjasama antara wali murid dengan guru. Mungkin berapa hari gitu kan bisa menanyakan orang tuanya atau saya yang memberikan umpan balik lah gitu. Berarti indikator keberhasilannya adalah paling tidak ada perubahan sikap dari wali murid gitu Ibu ya. Oke, bagus itu. Tapi gini, ketika kita melakukan sebuah rencana itu pasti ada yang namanya gangguan, hambatan kan pasti. Nah, kira-kira yang Ibu lakukan nanti ketika ada hambatan atau gangguan ketika Ibu melakukan rencana tersebut itu kira-kira apa itu? Mungkin saya bisa bekerja sama dengan teman sejawat atau kepala sekolah gitu Pak. Berarti kolaborasi Kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Nah, itu untuk nanti mengantisipasi gangguan-gangguan gitu Bu ya. Nah, terus itu supaya nanti rencana ini bisa terus berjalan sehingga nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan. Itu kan tentu harus ada berupa komitmen kan gitu. Komitmen. Nah, menurut Ibu komitmen yang bisa Ibu lakukan supaya rencana ini bisa berjalan dan hasilnya nanti sesuai dengan harapan itu kira-kira apa itu komitmennya? Komitmen saya ya mungkin dibicarakan dengan wali murid tersebut gitu ya. Ada kolaborasi dengan wali murid. Iya, ada kolaborasi. Kemudian mungkin ada kesungguhan untuk perubahan ini. Gitu ya Bu ya. Terus wali murid itu mengerti yang sebenarnya bahwa tindakannya itu salah. Oh gitu. Nah, oke itu bagus. Kemudian yang Ibu anggap bisa membantu untuk menjaga komitmen ini. Nah, itu kira-kira menurut Ibu siapa saja yang bisa dianggap membantu Ibu untuk komitmen tentang rencana yang mau Ibu lakukan itu? Yang dapat membantu saya yang mungkin teman-teman sejawat. Oh gitu ya. Teman sejawat. Sama guru ya? Sama guru. Teman sejawat. Terus ya kepala sekolah. Oke, kepala sekolah. Ya. Oke Ibu, jadi ini tadi kita sudah ngobrol terkait dengan permasalahan Ibu terkait dengan sikap wali murid ya Ibu. Dan tadi kelihatannya Ibu kan sudah bisa mencari sebuah solusinya sendiri, kan gitu kan? Nah, kira-kira dari ngobrolan kita ini nanti tindak lanjut yang mau Ibu lakukan apa? Kira-kira ke depan tindak lanjut. Kalau ada wali murid seperti itu ya mungkin saya mengajaknya ngomong, sharing. Yang ngomong baik-baik lah Pak ya. Gitu ya. Yang ngomong baik-baik. Komunikasi lah. Komunikasi, menanyakan masalahnya apa yang mungkin kita selesaikan bersama-sama, tidak usah langsung ke anak seperti itu ya. Oke, ya, saya kira itu tindak lanjut yang luar biasa Ibu. Jadi saya lihat dari permasalahan Ibu ini sebetulnya Ibu sudah bisa membuat rencana penyelesaiannya sendiri. Nah, itu saya anggap sudah luar biasa. Kemudian dari proses coaching ini mungkin yang Ibu rasakan apa sekarang setelah kita ngobrol terkait dengan permasalahan ini? Ya, kira-kira yang Ibu rasakan apa sekarang? Mungkin lebih plong Pak. Lebih plong ya. Lebih lega. Iya, lebih lega. Beban yang kemarin-kemarin itu saya simpan gitu, sendiri ya. Sekarang bisa paling tidak ada solusi yang tadi sudah mau Ibu lakukan kan gitu ya. Oke Ibu, jadi saya kira ini sebuah hal yang luar biasa. Tetap semangat nanti dalam proses ini. Harapan kita semoga nanti permasalahan yang Ibu hadapi itu nanti bisa terselesaikan dan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Gitu Ibu ya. Terima kasih Ibu karena Ibu sudah proses coaching pada pagi hari ini. Semoga sukses ke depan. Dan saya akhiri proses coaching ini.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hakim. Sama-sama Ibu.